Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Amma ba'd. Para jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid At-Tin, para pendengar rasil, demikian pula para asatidz yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul dengan penuh kecintaan. Kita semua merupakan satu keluarga yang berasal dari ayah ibu yang sama, beriman juga kepada Tuhan yang sama, Nabi yang sama. Demikian pula kitab yang sama. Allah jadikan kita satu umat yang semuanya diajak untuk kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga persiapkan kita untuk menjadi sebaik-baiknya umat dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Kita senantiasa hidup dalam suasana yang ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf, menjauhkan diri dari segala kemungkaran, dan mengingatkan manusia untuk meninggalkan juga segala kemungkaran dalam hidup. Dan yang menjadi bekal kita adalah iman kita kepada Allah Subhanahu. Kita sekarang berada pada akhir tahun Masehi. Bertepatan kita berada pada bulan Ar-Rabi' Al-Awwal, yaitu bulan musim semi yang pertama. Kita mencium aroma semerbak kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah sebagai rahmat lil alamin, mencerdaskan umat, mensucikan jiwa mereka, demikian pula mengubah kehidupan manusia dari kehidupan jahiliyah menuju kehidupan yang beradab. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin bergabung berkumpul bersama Rasul, masuk di bawah panjinya dalam syafaatnya, marilah bersama-sama kita berpegang kembali kepada jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang kepada kitab suci Al-Quran yang telah mensucikan bangsa Arab dari kejahiliaan mereka, menerangi kehidupan mereka, dan sosok Nabi sebagai suri tauladan kita yang dinamakan dengan sunnah-sunnah beliau seperti yang dijelaskan oleh para asatidz. Para jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kita akan mampu untuk membersihkan umat tanpa kita mulai dengan membersihkan diri. Mustahil kita akan dapat membersihkan umat kecuali kita mulai dengan membersihkan diri kita. Kebersihan diri kita dimulai dengan kebersihan jiwa kita. Kebersihan jiwa kita dengan membersihkan jiwa kita dari berbagai macam syirik. Kita semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada-Nya. Allah sebagaimana Tuhan semesta alam, langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, juga Tuhan kita semua tanpa melihat suku, bangsa, dan etnik. Dan Allah menyebut, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Sesungguhnya inilah umat kalian satu umat. Wa ana rabbukum fa'budun wa ana rabbukum fattaqun.
dan akulah Tuhan dan Rabb kalian. Sembahlah aku, bertakwalah kepada. Nah, apabila Allah menyeru kita semua untuk menjadi satu umat yang berserah diri kepada Allah, mengabdi kepadanya, kira-kira ada tidak alasan bagi kita untuk berpecah belah dan bercerai-berai? Tidak ada alasan sama sekali. Semuanya telah dijelaskan oleh Al-Quran dengan begitu indah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita semua, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian semua, apapun suku kalian, apapun bangsa kalian, apapun mazhab kalian, berasal dari sepasang anak manusia. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk membuat kalian saling mengenal, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup berkasih sayang, saling mencinta, bersama-sama mensyukuri nikmat Allah dengan menyembah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu. Kemudian kita berbagi kasih di antara sesama kita. Ini merupakan pokok ajaran dari para nabi. Oleh karena itu, dengan tegas Ibrahim menegaskan bahwa di hari kemudian nanti tidak akan ada yang selamat kecuali yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak akan berguna harta maupun anak, keluarga, semua yang kita pernah bangun dalam kehidupan dunia ini, kecuali apabila kita datang ke hadapan Allah dengan hati yang salim, bersih dari syirik, dari kebencian, kedengkian, permusuhan, kesombongan yang membuat dengan mudah kita dipecah belah, dicerai-beraikan dan diadili. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru pada akhir surah Yunus, ya ayyuhan nas qad ja'akum ya ayyuhan nas qad ja'akum bayyinatun min rabbikum. Telah datang kepada kalian keterangan dan petunjuk dari Tuhan kalian. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi. Siapa-siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan betul-betul menerima keuntungan dan buah-buah dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Semua akan kembali kepadanya. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang tersesat, maka kesesatannya akan merugikan diri sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Dan sekali-kali aku tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk mewakilinya dalam menghisab kalian dan menghukum kalian. Semua kembali kepada Allah sepenuhnya. Wattabi ma yuha ilaika min rabbika wasbir hatta yahkum Allah wallahu khairul hakimin. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu dan bersabarlah hingga Allah memberikan keputusan yang Dia sebaik-baiknya memberi keputusan. Allah perintahkan Rasulnya untuk berpegang teguh kepada kitabnya, mengikuti petunjuknya dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Dan beliau diperintahkan untuk bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan yang menghalangi dan merintangi dirinya. Maka dengan sendirinya hadirin sekalian, keharusan kita semua untuk terikat kepada kitab Allah yang Allah turunkan kepada kita. Bukan hanya kita baca, bukan kita hafal saja, tapi kita resapi dan kita renungkan. Mari kita pada akhir tahun ini hadirin sekalian, menuju tahun yang baru, bertepatan dengan bulan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan hari sekalian perombakan dalam kehidupan kita yang tadinya tidak sesuai dengan petunjuk Allah.
kita sesuaikan. Yang tadinya tidak sesuai dengan sunnah Nabi kita sesuaikan dengan ketauladan beliau. Yang tadinya loyalitas kita, hati kita bercabang-cabang, bergolong-golongan, mari kita satukan semua dalam Islam, bersatu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita mulai di rumah kita, setiap harinya kita membaca Al-Quran dan merenungkan ayat-ayat. Dengan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerdaskan kita, akan mensucikan jiwa kita, akan menunjukkan jalan terang bagi kita semua, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan bagi kita jalan-jalan keselamatan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap orang yang beriman, baik itu pria ataupun wanita, untuk membaca kitab Allah, untuk mempelajari ayat-ayat yang meresapi isinya. Dan ini yang akan mengubah perpecahan menjadi persatuan, permusuhan menjadi kecintaan, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayatnya, sebagaimana yang Allah tunjukkan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus Rasulnya di tengah-tengah masyarakat ummiyin yang buta huruf. Seorang Rasul yang berasal dari kalangan mereka, yang sebelumnya tidak mengenal pendidikan, yang sebelumnya tidak mengenal baca dan tulis, tapi memiliki jiwa dan keluhuran pekerti serta kebersihan. Allah memilihnya sebagai Rasulnya, mendidiknya dengan sebaik-baiknya pendidikan, dengan menurunkan ayat-ayat, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mendidik umat yang tenggelam dalam kejahilian, keluar dari kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang, mengenal ayat-ayat Allah di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat yang terdapat dalam diri mereka. Dari sana hari ini sekalian mereka mengenal Allah melalui ayat-ayat yang Allah tunjukkan, baik di langit, di bumi maupun dalam diri mereka. Maka keimanan mereka terbangun di atas kebenaran, kelurusan, kebersihan sesuai dengan fitrah dari alam semesta ini. Wa yuzakkihim, dan mensucikan kehidupan mereka semua. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah. Alkitab masih berada bersama kita dari mulai pertama diturunkan hingga kini, tidak mengalami perubahan walaupun hanya satu huruf. Dan mengajarkan mereka al-hikmah yang membuat mereka menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal pada waktu sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang amat. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita songsong tahun baru dari sekarang. Waktu yang berjalan ini semua merupakan kesempatan yang amat berharga bagi kita. Hingga Allah bersumpah, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia benar-benar terancam menghadapi kerugian yang amat besar. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali yang mengisi waktu mereka, hidup mereka dengan beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, dan berkumpul bersama-sama saling mengingatkan untuk menegakkan kebenaran, dan bersama-sama saling mengingatkan untuk bersabar dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup ini. Kalau kita berkumpul dalam satu jamaah, saling mengingatkan untuk menegakkan kebenaran dan bersabar menghadapi cobaan hidup atas dasar keimanan kepada Allah, lalu mengisi waktu kita dengan mengerjakan amalan-amalan saleh, niscaya bangsa kita dalam waktu relatif singkat akan mengalami perubahan. Oleh karena itu, bila bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya sungguh-sungguh betul-betul membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, meresapinya, Allah akan membantu kita untuk memahami ayat-ayat kitabnya. Sebagaimana janji Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lin dzikri fahal min
Al-Quran untuk dapat dipelajari, untuk dapat diingat. Adakah di antara kalian yang ingin mempelajari? Diulang sebanyak 4 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu surah. Maka marilah bersama-sama kita tanggalkan pakaian berbolong. Kita bersihkan jiwa kita dari kesyirikan. Dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus membersihkan semua itu. Kemudian bersihkan jiwa kita dari kesyirikan yang diakibatkan oleh fanatisme berkelompok dan bergolongan. Sebagaimana Allah menegaskan, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian tergolong dari orang-orang yang musyrik. Minal ladzina farraqu dinahum, itu mereka-mereka yang memecah belah agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, tiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Cukup dengan Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam yang menjadi jalan hidup Ibrahim, yang menjadi jalan hidup dari putra-putra Ibrahim, baik Ishak, Yakub, hingga kepada Isa putra Maryam. Demikian pula Islam yang menjadi jalan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan menyatukan kita semua. Yang keluar dari ini akan masuk ke dalam jalan-jalan yang bercabang-cabang, yang beliuk-liuk, yang akan membuat kita bercerai-berai. Sebagaimana peringatan Allah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku yang lurus dan luas, hendaklah kalian ikuti. Itu al-Islam. Jangan kalian ikuti jalan yang bermacam-macam. Akhirnya kalian akan bercerai-berai dari jalan Allah, bukan menuju Allah pada akhirnya, bukan menuju keselamatan, tapi syaitan justru menjerumuskan kalian menuju kebinasaan dalam kehidupan dunia dan siksa serta azab di hari kemudian. Jadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Jangan kalian ikuti jalan-jalan kecil yang bercabang-cabang. Akhirnya fatafarraqa bikum an sabilihi, kalian akan dicerai-beraikan dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah wasiat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kita yang berkumpul di rumah Allah ini ialah kaum muslimin. Demikian pula yang berkumpul di masjid-masjid yang lain. Demikian pula yang berada di kota-kota yang lain ataupun negara-negara yang lain, baik di barat maupun di timur. Semua yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, yang beriman kepada rukun Islam yang sama, yang beriman kepada rukun iman yang sama, maka mereka saudara kita, sedangkan hisab mereka kembali kepada Allah. Tugas kita semua mengajak kepada kebaikan, mengingatkan orang-orang yang lupa, membantu mereka-mereka yang susah, menolong mereka-mereka yang tersandung, membimbing mereka yang membutuhkan petunjuk dengan hikmah dan nasihat yang baik. Di saat mereka kesusahan, menjadi kewajiban kita untuk memberikan pertolongan kepada mereka, walaupun mereka berada di negara barat yang jauh, atau mereka berada hadirin sekalian di Palestina, di Rohingya, di Bosnia, di Irak, di Suriah. Bukan kita terlibat dalam fitnah, tapi kita berusaha untuk menghentikan fitnah. Bukan kita ikut menyalakan api, tapi kita menjadi pemadam fitnah yang mengembalikan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka tidak menjadi korban-korban dan mangsa-mangsa dari syaitan yang terkutuk. Jutaan orang menjadi korban, hadirin sekalian, keberingasan di antara sesama kaum muslimin yang dibakar oleh kebencian. Kemana mereka pergi, hadirin sekalian? Nabi mengatakan, idzal taqa al-musliman bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang muslim bertemu dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan terbunuh dua-duanya dalam api neraka. As-Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kali ini yang membunuh kan neraka pantas, lalu bagaimana, apa dosanya orang yang terbunuh? Dijawab oleh Rasul, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Yang terbunuh ini kalau punya kesempatan, dia akan berupaya untuk membunuh juga saudara. Oleh karena itu, jauhkan hati kita dari
kebencian, dari permusuhan, dari kesombongan, dari kebanggaan, tapi isi dengan nilai-nilai yang dicintai Allah, dengan berbagai macam pekerti-pekerti yang luhur, ketawaduan, kerendahan, jauh dari kebanggaan, bersihkan jiwa dari kesombongan, dari kedengkian. Dan ingatlah bahwasanya yang akan mengadili kita adalah Allah, bukan kita, bukan juga orang lain. Allah yang akan mengadili kita, dan di hari kemudian nanti akan banyak orang-orang yang tertipu. Mereka beranggapan orang-orang yang dicintai Allah, yang berada dalam kebenaran, ternyata mereka adalah orang-orang yang dijerumuskan oleh syaitan dalam kesesatan. Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian kami beritahukan orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang-orang yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia ini, tapi syaitan berhasil membisik-bisikkan mereka bahwa mereka adalah orang yang terbaik amal mereka. Oleh karena itu hati-hati dengan kesombongan, dengan kebanggaan yang akan membuat hadir sekalian kita terjerumus dalam kesesatan, sedangkan kita merasa bangga seolah-olah kita merupakan orang yang benar. Oleh karena itu jauhkan pula kedengkian yang merupakan saudara dari kesombongan, yang membuat kita tidak dapat melihat kebenaran yang ada pada orang lain. Kita iri pada apa yang ada pada orang lain, akhirnya mendorong kita untuk memilih jalan yang tidak benar disebabkan karena rasa dengki dan kebencian. Hidup kita tinggal beberapa saat lagi. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebagian besar banyak belum berjumpa satu sama lain. Tapi di tempat ini Allah persatukan kita. Yang menyatukan kita adalah iman kita kepada Allah dan keislaman kita kepada Allah. Iman dan Islam yang jauh lebih berharga dari dunia dan seluruh isi. Berapa banyak mereka yang diberikan kekayaan ratusan triliun, tapi Allah tidak anugerahkan mereka keimanan. Bahkan orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, bahkan mempunyai hubungan darah dengan Nabi seperti Abu Lahab, ternyata Allah haramkan dari iman dan Islam. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang jauh masanya dari Nabi, tidak pernah langsung mendengarkan ayat Allah dibacakan oleh Nabi. Jaraknya begitu jauh baik tempat maupun waktu. Dengan rahmat Allah, Allah memberikan hidayah dan anugerah keimanan, keislaman ini yang amat besar. Mari kita jaga, mari kita pelihara, mari kita syukuri, dan mari hari ini sekalian kita berbagi kasih bersama saudara kita. Janganlah kita lihat organisasinya, mazhabnya, sukunya, etniknya. Jangan mau kita dipecah belah dan diadu domba oleh mereka-mereka yang merelakan diri mereka menjadi kaki tangan syaitan. Maka mulai hari ini sekalian, marilah bersama-sama kita betul-betul menyatukan hati kita, melebur jiwa kita dalam Islam. Dan marilah hari ini sekalian kita bersama mengisi kita yang berharga tersisa ini untuk mengerjakan amalan-amalan soleh yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Demikianlah para jamaah sekalian, kita akhiri pertemuan kita. Semoga Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian kembali dari tempat ini dalam suasana bulan Rabiul Awwal di musim semi kali ini. Jiwa kita bersemi dengan keimanan, kecintaan kepada sesama kita, berbuat kebaikan di tengah-tengah umat manusia hingga kita dapat menjadi contoh yang sebaik-baiknya di antara sesama kaum muslimin. Demikianlah para jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.